赶紧睡觉去，晚安。 Lalu Xian pun akan kembali ke kamarnya. Namun Xian malah mendapati Qin Yu yang juga ada di sana. Sementara itu Xian memberikan kabar pada Shui jika keponakannya ada di sana. Awalnya Xian akan mempertemukan mereka berdua, namun Shui sangat keberatan karena ia masih berpikir bahwa Qin adalah keponakan Xian. Sampai di malam hari Shui masih berusaha menghindari Xian agar Shui terus berada dalam situasi aman. Di sisi lain Xian sedang berkumpul bersama Guanji dan Yuyu. Kali ini Xian sudah berani mengakui jika ia memiliki seorang pacar, tetapi Xian masih menyembunyikan identitas Shui. Sampai akhirnya perkembangan kisah cinta Xian terlihat lebih baik dibanding kedua sahabatnya yang masih jomblo. Keesokan harinya Shui baru saja terbangun dan setelah selesai bersiap Xian sudah langsung menunggu Shui tepat di depan kamar Shui. Selama di perjalanan Shui terus saja termenung. Ternyata Shui merasa begitu tidak nyaman karena ia masih berpikir bahwa Qin ada di sana, dan ia pun khawatir jika Xian sampai mengetahui hubungan mereka berdua maka bisa saja Xian akan berpikir bahwa Shui mendekati dirinya untuk balas dendam pada Qin. Akhirnya Shui pun tidur di pundak Xian. Namun lagi-lagi Shui terus berada dalam bahaya karena Shui mendengarkan pesan suara yang dikirimkan padanya, dan orang tersebut mengatakan bahwa ia pergi ke Fucheng karena ingin bertemu ayahnya. Kebohongan itu pun diketahui oleh Xian dan akhirnya membuat Xian berpikir bahwa Shui malu berpacaran dengan dirinya. Situasi saat itu benar-benar membuat Shui tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kemudian sesampainya di konferensi pers Shui dihampiri oleh Qin Yu. Keberadaan Qin Yu membuat Shui sedikit tenang. Ternyata Qin Yu berada di sana agar ia bisa bertemu dengan Yuyu, pria pujaan hatinya, tapi sepertinya Yuyu masih menganggap Qin Yu sebagai teman biasa. Selanjutnya Shui berada di ruangan konferensi pers. Ia malah harus menghadapi cobaan selanjutnya sebab kali ini Shui bertemu dengan 3 orang yang menyukai dirinya dan orang tersebut adalah Xian, Yuyu serta Yang. Tetapi karena Xian adalah pacar Shui maka Shui lebih memilih untuk berada di dekat Xian walaupun hubungan mereka masih tidak diketahui oleh siapapun. Namun Xian terus saja memperlihatkan kedekatan mereka berdua. Saat acara berlangsung Yang terus saja mencoba mendekati dan merayu Shui yang membuat Xian sedikit cemburu. Di pertengahan acara tiba-tiba saja Shui terlihat sedang kesakitan, hal itu membuat Shui ingin kembali ke hotel. Tetapi lagi-lagi Yang malah ingin mengantar Shui, namun hal tersebut digagalkan oleh Xian karena Xian sudah meminta Cheng untuk mengantarkan Shui balik ke hotel. Dan ketika sesi pertama acara selesai Xian langsung bergegas pergi menemui Shui karena Shui tidak kunjung memberikan kabar pada dirinya. Sesampainya di hotel Shui terkejut dengan keberadaan Xian yang sudah ada di sampingnya, bahkan Xian juga sangat perhatian dan menyayangi Shui. Shui pun menyadari jika Xian rela meluangkan waktunya hanya untuk menemani Shui. Hal itu membuat Shui terlihat bahagia. Setelah itu Xian kembali pergi untuk mengurus pekerjaannya. Dan tak berselang lama Ruo menemui Shui di kamarnya. Keberadaan Ruo membuat mereka berdua saling mengobrol satu sama lain. Bahkan kali ini Shui sudah berniat untuk jujur pada Xian tentang tujuan awal ia mendekati Xian agar tidak terjadi kesalahpahaman yang lebih buruk di antara mereka berdua. Namun Ruo melarang Shui melakukan hal itu karena mereka masih baru saja berpacaran. Maka dari itu Shui harus membuat Xian benar-benar sangat jatuh cinta pada dirinya agar Xian tidak meninggalkan Shui walaupun Xian sudah mengetahui kebenarannya. Di malam hari Xian masih terus saja sibuk dengan pekerjaannya. Sementara itu Shui langsung mengirimkan pesan pada Xian karena Shui tidak bisa tertidur dan ia ingin melakukan sesuatu hal yang bermanfaat. Mengetahui hal tersebut membuat Xian langsung mengajak Shui pergi untuk menonton film. Ajakan dari kekasihnya itu benar-benar membuat Shui sangat kegirangan dan bahagia. Kemudian mereka pun sudah berada di dalam bioskop. Shui juga langsung membuat sebuah postingan di sosial medianya dan tak disangka ternyata Xian menyukai postingan tersebut. Setelah selesai mereka pun pulang bersama. Selama di perjalanan mereka saling mengobrol dan membahas film yang baru saja mereka tonton, tetapi Shui malah bingung karena pemahaman mereka tentang film itu sangatlah berbeda.
怪不得观众都走光了。呸！ Tak berselang lama mereka pun sampai di hotel namun tiba-tiba saja Guanji dan Ruo juga ada di sana bertemu mereka. Hal itu membuat Shui langsung melepaskan genggaman tangan Xian dan Shui benar-benar tidak ingin siapapun mengetahui hubungan mereka berdua. 好巧啊，我们四个。那也是巧的，我呢是吃完，没想到你也半夜一个人出去。 Sesampainya di kamar Xian langsung mempertanyakan apakah Shui tidak ingin ada orang lain yang mengetahui hubungan mereka berdua. Tak berselang lama Shui pun kembali mengirimkan pesan pada Xian. Lagi-lagi pesan itu berisi obrolan film yang baru saja mereka tonton. Shui juga berusaha membuat Xian untuk tidak marah pada dirinya. Dan pada keesokan harinya Shui kembali menghadiri sebuah acara. Tak disangka ternyata Yang juga ada di sana dan ia terus saja mendekati Shui. Lalu ketika acara dimulai Yang benar-benar tidak mengalihkan pandangannya dari Shui. Tak hanya Yang, Xian juga menjadi pembicara di acara tersebut karena perusahaan mereka sebenarnya sedang bersaing untuk mengembangkan chip di negara mereka namun Xian tidak menganggap Yang sebagai musuh. Xian malah sangat profesional dengan proyek yang akan dikembangkan oleh perusahaan mereka masing-masing. 走到最后。 Saat Xian berbicara Shui terus saja memandangi ketampanan Xian dari foto yang ia ambil. Ketika acara tersebut selesai dan akan meninggalkan ruangan tersebut tiba-tiba saja Yang menghentikan langkah mereka. Kali ini Yang dengan berani mengatakan bahwa ia akan mengejar Shui walaupun Xian dan Shui adalah sepasang kekasih. Hal itu membuat Xian dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa ia sudah lebih dulu unggul dibandingkan Yang karena Shui dan Xian sudah bersama. Walau demikian Xian akan tetap memberikan kebebasan pada Shui untuk memilih orang yang ia sukai. Xian juga tidak mengizinkan jika Shui dijadikan sebagai alat tawar-menawar mereka berdua. Melihat apa yang Xian lakukan membuat Shui sangat terpukau dan kagum pada kekasihnya itu. Yang juga tidak lagi berkata-kata ketika mendengar semua itu. Kemudian Xian mengajak Shui untuk makan bersama tetapi Shui terus saja memandangi ketampanan Xian. Saat itu Shui juga membicarakan tentang perkembangan kerjasama perusahaan Xian dan Chen. Ternyata Xian sudah ikhlas jika nantinya mereka akan kalah dengan perusahaan Yang. Tetapi jika hal itu sampai benar-benar terjadi Xian akan siap untuk kembali bangkit. Mendengar hal tersebut membuat Shui langsung menyemangati Xian karena Shui akan terus menemani Xian dalam kondisi apapun. Keesokan harinya Xian kembali rapat bersama rekan kerjanya. Kali ini Xian mulai membandingkan proyek baterai Zanlan dan proyek baterai Juhe, karena mereka tidak akan memutuskan kerjasama sampai mendapatkan hasil final yang memuaskan. Di sisi lain Shui juga sedang sibuk dengan pekerjaannya, dan ia menerima pesan dari Xian yang mengajak dirinya untuk makan malam bersama namun Shui mengabaikan pesan tersebut. Sampai ketika rapat selesai Shui baru membalas pesan Xian. Tetapi Shui menolak ajakan Xian dengan alasan bahwa Shui akan bekerja lembur padahal saat itu Xian sudah berada di bawah gedung perusahaan Shui. Ternyata penolakan itu Shui lakukan karena ia takut jika Xian terus-menerus bersikap baik pada dirinya. Dan Shui juga takut menyakiti perasaan Xian jika Xian sampai mengetahui kesalahan tujuan yang Shui lakukan ketika pertama kali mendekati Xian. Semua itu Shui katakan ketika Ruo menghubungi dirinya. Mengetahui hal tersebut membuat Ruo sahabat karibnya langsung berusaha untuk menenangkan Shui dan mengatakan jika Xian pasti akan tetap bersama dirinya walaupun Xian mengetahui hal itu.